Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam. Nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan ajaran Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap mati? Siap. Siap penjara? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ustaz? Siap. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Betul, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri, kurang ajar. Mak, mau minum susu? Jalan jongkok dulu. Sungguh mulia ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan satu gub susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Wah, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Saya pernah mengalami seperti yang Pak Haji alami, Pak Haji Roma Irama alami. Ya kan, saya diminta tolong, saya bantu. Tenaga, pikiran, uang, saya bantu. Malah saya diserang. Merendahkan katanya, merendahkan martabat dan harga diri Ba'alawi. Oh, kalau saya mau Pak Haji izin. Kalau saya mau itu, saya bisa keluarkan video setiap hari menyerang Habib. Karena sama dengan Pak Haji, saya mengalami, saya melihat, saya merasakan, bukan hanya mendengar akhlak-akhlak Habib yang goda istri orang, ngembat istri orang. Dia tolong nggak tahu terima kasih, saya tolong, saya kontrakan rumah, saya kasih modal, malah saya diserang, ya kan? Dan banyak lagi Habib-Habib yang memang jago minum, ahli hisab. Saya melihat sama dengan Pak Haji. Habib itu bukan durian. Itu orang zaman yang dibawa oleh Belanda. Terus saya ini orang yang pertama kali mungkin yang tidak percaya dengan adanya Ba'alawi dan Habib. Hati-hati jangan sampai
kita ini dekat kepada orang zaman. Bahaya. Yang menghabiskan kiai-kiai Nusantara itu salah satunya ya para Habib. Nah, karena satu-satunya negara komunis Timur Tengah itu kan di zaman. Rizik harus ditangkap karena dialah yang membuat keonaran di Indonesia. Betul. Jadi kadang ada orang kelompok yang merasa lebih baik dari yang lain, itu adalah junudu iblis, adalah pasukan iblis. Yang sekarang ini di Indonesia itu komandannya ada dua. Yang pertama Rizik, yang kedua Bahar Dumit. Betul. Itu komandannya. Tangkap si Rizik itu. Dia yang membuat keonaran. Saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser, tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ngaku sebagai ketua Sufi dunia, sholat kagak pernah, Jumat tetangganya nggak pernah lihat. Ini masih ada aja yang percaya. Joget ulang tahunan kayak anak-anak muda katanya Sufi dunia, yang model begini masih ada yang percaya di Indonesia, saudara. Ini tasawuf bukan tasawuf Imam Ghazali, ini bukan tasawuf daripada tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Orang nggak sholat masih dihormatin, orang nggak sholat malah makamnya dibangun. Udah dibangun, ngecor-ngecor makam orang-orang kampung. Dia dulunya buyutnya wakaf kagak di tempat itu, betul? Kalau orang-orang situ pada wakaf dulunya di makam di situ. Itu pun mereka tidak berani membikin gedung. Nah, ini ada pendatang, orang gila, sholat kagak, mandi kagak, pengen dimuliakan oleh pengikutnya ini semulia-mulianya, mengalahkan orang-orang ahli sholat yang ada di sekitar situ. Nah, ini sudah masuk di NU, saudara. Jadi otoritas Habib Rizik itu dan Habib-Habib yang lain di Indonesia itu sebenarnya sudah runtuh, sudah jatuh, tetapi tidak di kalangan masyarakat bawah. Habib itu sangat berbahaya karena apa? Karena satu, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Dua, dia mengaku bahwa keturunan Nabi itu maksum. Justru Habib-Habib ini mengajarkan kalian itu putus asa. Wah, kalian tuh harus putus asa. Kalian tuh harus tidak bisa apa-apa. Kalian tuh wajib mengimani bahwa kalian itu pasti masuk neraka, kecuali dengan syafaat dan bantuan dari kami keturunan Nabi. Sama seperti kemarin, saudara-saudara. Berkali-kali kita punya guru, Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi. Dari dulu udah bilang, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Jangan tolak-tolak habaib. Nah, nggak denger nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu. Langsung maju berhadap-hadapan. Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup PWILS Banten. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba Habib dengan Habib, mengadu domba Habib dengan kiai. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap
berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Polresta Tangerang, saya sampaikan kepada kalian, kalian harusnya adil. Giliran si penyusup bikin laporan, secepat hilang dari penyelidikan, langsung naik penyelidikan, cuma 3 hari sudah. Kita bikin laporan duluan, sampai sekarang nggak tahu kemana laporannya. Pengecut! Harusnya para penyusup-penyusup yang bikin umat terpecah belah, mereka masukkan ke dalam penjara. Tapi tidak saudara. Walaupun mereka mau melapor, jangan, saya sampaikan dari PWLS, jangan kalian ancam kami dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga, saudara. Adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini, bahkan oleh yang satu circle sama dia. Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir 2 kali. Mereka seperti sekarang nih, kita lihat yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Singa jangan kau colek. Kalau kau colek, dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul? Kalau nggak mati, saudara, mati dimasak sama umat masyarakat. Paham? Kami menyampaikan kepada aparat penegak hukum segera tangkap Bahar bin Smith. Karena kalau tidak ditangkap, masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Bahar bin Smith ikut serta dalam pengeroyokan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira. Sampai di sudut-sudut rokok, dan korban menyebutkan pelaku utamanya adalah Bahar Smith. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi kami tegaskan, tangkap dan penjarakan Bahar bin Smith. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Kalau nggak terima sama ceramah saya, jangan ancam atau datang ke panitia. Datang ke saya, mau ancam-ancam saya, mau penjarakan saya. Dari forensik. Maaf teh, dari mana? Dari forensik. Oh, dari forensik. Oh iya, dari forensik. Divisum. Saya lagi dibawa Pak Habib Bahar ke kamar. Di kamar dikerjain lagi, lebih parah lagi. Sambil mata ditutup. Dibekap, mulutnya dibekap. Mulut dibekap. Pakai air, tadi basah. Suruh aku. Siapa saya? Terus mata ditutup. Ya, mulutnya aja. Terus siram air. Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar bahkan. Pukul juga. Bahar yang ngehantem ya. Sama Bahar diapain aja? Dibekap. Lebih parah lagi. Terus ada yang mulus. Disundut. Pakai rokok. Ada berapa anak buahnya Bahar yang ngehantem? 10 lebih. Orang dari luar satu tuh dari luar udah pukul saya. 10 lebih. Iya. Berarti sama Baharnya 11. Sama Baharnya. Ya sama Bahar-Baharnya lah itu 10 lebih. Iya. Terus ada ancaman apa? Mau dibunuh, mau dimutilasi. Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Iya. Si anjing Bahar yang ngomong.
Terus sempat ditodongin golok nggak? Sempat leher sakit begini. Leher diapain leher? Makanya digiliin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih ngerasa. Allah, ya Allah. Jadi sempat diukur ya leher pakai golok ya? Oh, bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu waduh borong, waduh mutilasi. Malam itu udah pasrah aja kemarin? Udah pasrah. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Tidak mungkin ada Ahlul Bait namanya Ubaidillah. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang zaman? Saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan. Seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih, enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar nurul. Itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan banyak ini ante-ante Belanda, ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak, orang-orang ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente Utsman bin Yahya ante Belanda, udah ante pemerintah kafir lagi, udah ante penjajah kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang ulama-ulama yang berada di pintu sutroh, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولي صنع لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi,
kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja, ketawain aja, ketawain. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah,
dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi.
Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walat Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walat Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, lo bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus
Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik, Habib Rizik idolane NU. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang saham Alibaba. Bagi kalian yang belum tahu, Alibaba merupakan perusahaan teknologi asal China dan dijuluki sebagai Amazon dari China. Jadi apakah ini adalah peluang untuk membeli bisnis yang bagus dengan harga terdiskon, atau kita harus menjauh dari saham ini? Alibaba merupakan perusahaan asal China yang listed di Amerika melalui NYSE atau New York Stock Exchange. Jadi apa yang terjadi? Sebagai value investor, saya sangat suka ketika melihat kabar yang tidak bagus pada perusahaan yang bagus. Karena ini merupakan kesempatan kepada investor untuk membeli saham dengan harga diskon. Dan di sanalah kita para investor mendapatkan keuntungan ketika harga saham kembali naik. Jadi apa kabar jeleknya? Alibaba mendapatkan banyak kabar jelek karena Jack Ma mengkritisi pemerintah China. Lalu pemerintah China menunda IPO daripada Ant Financial, di mana ini akan menjadi IPO terbesar di dunia saham. Ant Financial merupakan parent company daripada Alibaba. Lalu kabar buruk lainnya adalah ketika Natal, pemerintah China melakukan investigasi atas monopoli yang dilakukan oleh Alibaba. Ini bukan pertama kalinya. Ini sering terjadi kepada perusahaan-perusahaan unicorn di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya terjadi pada perusahaan China seperti Alibaba, di Amerika juga terjadi seperti ini, seperti perusahaan Google dan juga Facebook. Mendengar berita ini, investor panik dan menjual saham Alibaba. Ini menyebabkan harga saham Alibaba jatuh. Kejadian yang sama pernah terjadi pada perusahaan asal China, yaitu Tencent. Tencent merupakan perusahaan online gaming, salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah China juga melakukan investigasi kepada perusahaan Tencent. Yang perlu kita tanyakan sebelum memastikan investasi di perusahaan Alibaba saat ini merupakan peluang atau bukan. Pertanyaan pertama adalah apakah Alibaba merupakan bisnis yang bagus? Pertanyaan kedua, sesudah investigasi, apa yang akan terjadi? Dan pertanyaan ketiga, apakah saham ini undervalue atau overvalue? Dan pertanyaan keempat, apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli? Dari segi bisnis, Alibaba merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Dari segi bisnis, Alibaba lebih besar daripada gabungan eBay dan Amazon. Revenue perusahaan meningkat setiap tahunnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Alibaba adalah bisnis yang bagus. Alibaba juga mempunyai banyak bisnis lainnya yang menggurita di Asia. Selanjutnya yang kedua, setelah investigasi, apa yang akan terjadi? Ada dua skenario yang akan terjadi.
Skenario yang pertama, tidak terjadi apa-apa. Dan skenario yang kedua, perusahaan ini diwajibkan mungkin akan membayarkan denda atau penalti. Selanjutnya dari harga saham, kita bisa melihat Alibaba saat ini merupakan deal yang sangat bagus. Karena kita bisa melihat potensi kenaikan 35%, bahkan 70% di saham Alibaba. Yang perlu kalian ingat adalah investasi tidak terjadi dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Jadi kenaikan saham di perusahaan Alibaba tidak akan terjadi dalam waktu sehari atau seminggu. Proyeksi ini mungkin akan terjadi dalam waktu 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun ke depan. Kalau kita melihat grafik di tahun-tahun sebelumnya, kejadian yang sama terjadi pada Facebook. Facebook membutuhkan waktu 3 bulan untuk recovery. Kejadian yang sama terjadi juga pada Tencent. Perusahaan Tencent juga dilakukan investigasi, dan perusahaan ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk melakukan recovery. Untuk jangka panjang, perusahaan Alibaba merupakan perusahaan yang sangat bagus untuk diinvestasikan. Dan yang perlu kalian ketahui, bisnis yang bagus akan selalu mengalami kenaikan. Di harga 230, saham perusahaan Alibaba sangat bagus untuk diinvestasikan. Sekali lagi, ini tidak akan terjadi 1 hari atau 1 minggu. Mungkin ini akan terjadi dalam 1 tahun atau dalam waktu 5 tahun. Tidak ada yang tahu, harga saham Alibaba mungkin akan mengalami penurunan lagi. Kalian bisa mulai untuk membeli saham Alibaba sedikit demi sedikit, supaya kalian tidak ketinggalan kenaikan daripada harga saham Alibaba. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening saham hari ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda.